Hai, nama saya Adriana Natalia, NIM 67 2019 114. Saya akan menjelaskan tugas 4 teknologi jaringan tentang beberapa server dan protokol yang sebelumnya pasti sering kita dengar. Yang pertama adalah WAN, WAN atau Wide Area Network. WAN adalah penghubung antara network LAN yang satu dengan LAN yang lainnya. Jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. Seperti yang tadi dikatakan, WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio dan mungkin terbatas pada perusahaan atau dapat diakses oleh publik. Ada dua jenis WAN, yaitu switch WAN, contohnya jaringan mode transfer asinkron, dan point-to-point WAN, contohnya saluran dial-up yang menghubungkan komputer ke internet. WAN sulit dirancang dan dirawat. Mirip dengan MAN, toleransi kesalahan WAN lebih sedikit dan ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Media komunikasi yang digunakan untuk WAN adalah PSTN atau Satellite Link. Karena transmisi jarak jauh, kebisingan dan kesalahan cenderung terjadi pada WAN. Kecepatan data WAN tergolong lambat, sekitar kecepatan LAN ke-10, karena melibatkan peningkatan jarak dan peningkatan jumlah server dan terminal. Kecepatan WAN berkisar dari berapa kilobit per detik hingga megabit per detik. Perangkat yang digunakan untuk transmisi data melalui WAN adalah kabel optik, gelombang mikro, dan satelit. Selanjutnya adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpa DHCP, konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer supaya mendapatkan alamat IP yang berbeda. Dengan menggunakan DHCP, alamat IP dapat dibagikan ke banyak perangkat dalam satu waktu secara otomatis. DHCP terbagi jadi DHCP client dan DHCP server. DHCP server adalah sebuah perangkat yang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien yang ada. Sementara itu, komputer atau perangkat lain seperti handphone yang menerima alamat IP dari DHCP server disebut DHCP client. Cara kerja DHCP. Pertama adalah IP list discovery. Saat klien terhubung dengan jaringan, klien akan mencari DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Klien akan mengirimkan pesan DHCP discover ke subnet jaringan menggunakan alamat tujuan 255.255.255.255. Setelah ditemukan, klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server. Yang kedua adalah IP list offer. Ketika DHCP server menerima pesan DHCP discover dari klien, server akan membuat penawaran dengan mengirim pesan DHCP offer ke klien. Pesan tersebut berisi ID klien, alamat IP yang ditawarkan, subnet mask, durasi penggunaan, dan alamat IP DHCP server. Selanjutnya adalah IP list request. Setelah menerima penawaran dari DHCP server, klien kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberikan pesan DHCP request kepada server. Isi pesannya adalah meminta agar server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia di kumpulan alamat IP DHCP. Yang terakhir adalah IP list acknowledge. Pada tahap terakhir ini, setelah server menerima pesan pemerintahan dari klien, server akan mengirim pesan berupa paket DHCPACK kepada klien. Paket ini berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi lain yang mungkin dibutuhkan oleh klien. Nah, tadi yang pertama, klien mengirimkan DHCP discover ke DHCP server, lalu DHCP server mengirimkan pesan offer, dan lalu request, dan yang terakhir adalah DHCP pack. Selanjutnya adalah DNS atau Domain Name System. DNS adalah sistem yang membantu manusia dan komputer untuk saling berkomunikasi saat mengakses website melalui internet. Manusia menggunakan nama atau URL, komputer menggunakan angka atau IP, dan DNS berada di antaranya untuk menerjemahkan URL menjadi angka yang bisa dipahami oleh komputer. Cara kerja DNS adalah pertama, server DNS akan mencari informasi alamat IP di file host, yaitu file teks biasa dalam sistem operasi yang berfungsi untuk mengarahkan hostname ke alamat IP. Jika informasi dicari tidak ditemukan, server akan mencari di cache atau komponen hardware atau software yang menyimpan data untuk sementara.
Apabila informasi yang diminta tidak ditemukan, sistem bisa meminta server lain untuk memenuhi permintaan tersebut atas nama klien atau browser. Dengan mencari informasi di KISP, inilah yang disebut DNS recurser. Server ini layaknya agen yang berperan untuk menyediakan setiap informasi yang diminta. Dalam proses ini, DNS recurser juga meminta bantuan kepada root name server. Selanjutnya, root name server berada pada tingkat tertinggi hierarki DNS. Tidak ada nama formal untuknya dan server ini dilabeli dengan string kosong. Anda bisa menganggapnya sebagai tempat penyimpanan referensi. Apabila informasi masih tidak bisa ditemukan di ISP, DNS Recursive Resolver akan mengirimkan permintaan ke root name server. Kemudian server ini akan merespon permintaan tersebut dengan memberitahu agen untuk mengakses area yang lebih spesifik, yaitu Top Level Domain Name Server atau TLD Name Server. Ketika mengakses contohnya Google atau Facebook, Anda bisa melihat bahwa nama domain kedua platform ini diakhiri dengan .com. Akhiran ini disebut top level domain. Server untuk top level domain ini disebut TLD name server, yang berperan untuk mengelola semua informasi terkait ekstensi domain umum. Ketika DNS Recursive Resolver bertemu dengan Authoritative Name Server, saat itulah jawaban akan diberikan. Authoritative Name Server memiliki semua informasi tentang nama domain yang diladeninya. Server ini menyediakan resolver berulang ke alamat IP yang ditemukan server dalam catatan. Setelah tahap ini selesai, web browser pun akhirnya menampilkan halaman website yang tadinya kita minta. Nah, ini adalah langkah-langkah yang tadi dari PC, lalu mencari ke resolving name server. Jika tidak ada, mencari ke root name server, lalu ke TLD name server, authoritative name server, DNS record server, baru sampai ke PC kita lagi. Selanjutnya adalah HTTP server. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol. HTTP server adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. HTTP menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antara web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Fungsi HTTP yaitu mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Fungsi lain dari HTTP adalah mengamankan data dari pencurian dan hacker. Hal ini ditandai dengan munculnya HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTP dan HTTPS pada dasarnya sama, hanya saja HTTPS lebih aman. Data yang diproses menggunakan HTTPS akan dienkripsi terlebih dahulu. Cara ini bertujuan untuk menghalangi hacker atau user yang mencoba mencuri atau memata-matai proses pertukaran data yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah proxy. Proxy adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Sistem ini menggunakan proxy server untuk dapat bekerja. Sedangkan proxy server itu sendiri merupakan perangkat atau komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan proxy. Proxy dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu transparent proxy. Transparent proxy memberikan informasi ke website bahwa koneksi menggunakan proxy server dan tetap akan meneruskan informasi IP. Nah, lalu ada anonymous proxy. Anonymous proxy akan mengidentifikasi dirinya sebagai proxy, tetapi tidak mengirimkan atau meneruskan alamat IP asli yang digunakan. Lalu ada distorting proxy yang memberikan alamat IP yang berbeda dari yang Anda gunakan, tetapi tetap mengidentifikasikan dirinya sebagai proxy server. Lalu ada high anonymity proxy yang menyembunyikan identitas proxy server dan alamat IP yang digunakan oleh pengguna. Website hanya akan melihat alamat IP acak yang menghubungkannya. Selanjutnya ada yang namanya Samba. Samba merupakan program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai platform sistem operasi Linux atau Unix dengan mesin Windows yang dijalankan dalam suatu jaringan komputer. Samba merupakan aplikasi dari Unix dan Linux yang dikenal dengan SMB atau Service Message Block Protocol. Protokol Samba memungkinkan server Linux atau Unix untuk berkomunikasi dengan mesin klien yang menggunakan OS Windows dalam satu jaringan. Samba PDC atau Primary Domain Controller berfungsi sebagai komputer yang akan melakukan validasi user kepada setiap klien yang akan menghubungkan dalam satu domain tertentu. Dengan kata lain, hanya user yang terdaftar yang diizinkan masuk ke domain tersebut dan mengakses semua fasilitas domain yang disediakan. Selanjutnya ada FTP server. FTP adalah File Transfer Protocol.
FTP server adalah sebuah protokol internet yang memungkinkan untuk menggunakan transfer file antar perangkat dalam suatu jaringan yang menggunakan koneksi TCP. Di dalam FTP terdapat dua komponen utama yang dapat digunakan, yaitu FTP server dan FTP client. FTP server merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk memberikan akses file, mendownload, dan menambah suatu file di dalamnya. FTP client berfungsi untuk mengakses FTP server dengan menggunakan akun yang sudah diberikan akses oleh FTP server. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta penggunaan komputer, memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas mengunduh, menggugah, dan sebagainya. Sekian, terima kasih.